Perkenalkan, nama saya Jasmine Ordina Iswara, CPNS Kemenperin, Angkatan 6, Kelompok 1. Hari ini saya ditemani oleh Bu Yeni selaku Ketua Prodi Teknik Kimia PTKI Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara singkat Ibu mengenai pandangan Ibu terkait dengan core value akuntabel. Pertanyaan pertama, Bu, yang ingin saya tanyakan yaitu terkait pelaksanaan tugas yang jujur, bertanggung jawab, cerdas, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut pandangan Ibu terkait dengan contoh pelaksanaan tugas tersebut, terutama di Satuan Kerja PTKI Medan? Tentunya ada etika profesi yang harus dipegang kuat oleh semua ASN, bahwa di jabatan apapun, baik struktural maupun fungsional, maka semua ASN harus mengerjakannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan dengan semua pekerjaan itu tentunya targetnya selalu bahwa semua pekerjaan akan dikerjakan dengan target maksimal. Artinya capaiannya haruslah sampai kepada target-target sesuai dengan tuntutan yang ada di unit-unit yang kita ditempatkan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, dengan penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, selaku pimpinan di Prodi Teknik Kimia, bagaimana contoh penerapan yang telah Ibu lakukan? Baik, terima kasih. Jadi tentunya kita juga paham bahwa semua inventaris negara adalah milik negara. Tugas kita sebagai ASN itu adalah menjaganya supaya itu menjadi sebuah harta atau kepemilikan negara yang semuanya harus dijaga, berfungsi dengan baik, dan tidak ada yang hilang. Nah, artinya contohnya tidak ada hal-hal yang merupakan milik negara yang kita boleh gunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya penggunaan peralatan elektronik. Jika itu adalah milik negara, maka kita tidak boleh membawanya ke rumah. Semua barang-barang milik negara harus tetap berada di kantor. Itu contoh yang paling mudah. Untuk yang ketiga, Bu, terkait dengan penyalahgunaan wewenang, bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut? Boleh disebutkan mungkin kalau misalnya ada contoh kasusnya? Sebagai Kaprodi, tentunya ada banyak wewenang yang berada di tangan Kaprodi berkaitan dengan keberlangsungan proses akademis. Contohnya adalah penentuan dosen pengampu, penentuan dosen penguji, dan lain-lain. Tentunya ada peluang untuk itu juga boleh bisa disalahgunakan, bahwa ada kepentingan-kepentingan yang mungkin bisa terselip di dalamnya. Jadi seorang ketua prodi harus melepaskan semua kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang memungkinkan semuanya menjadi tidak objektif. Jadi semua hal yang diputuskan, yang dirumuskan oleh ketua prodi harus berlandaskan kepada sikap objektif dan menghindar sebanyak mungkin kepentingan pribadi di dalam pekerjaan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban Ibu. Mungkin sebagai penutupnya, saran Ibu mengenai penerapan nilai akuntabel di PTKI ini gimana, Bu? Saya pikir bahwa sejauh seseorang ASN itu paham bahwa dia adalah abdi negara, maka saya pikir bahwa apapun sistem yang diterapkan dalam rangka pencapaian akuntabilitas ASN, kita harus ikut di dalamnya. Dan saya pikir dengan demikian, maka kualitas pekerjaan, kualitas kinerja akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu atas jawaban dan waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.